Selamat pagi. Hari ini saya memaparkan hasil survei identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kota terus berubah dan memahami pola perubahan itu adalah kunci perencanaan ruang yang baik. Mari kita mulai. Menurut Doxiadis tahun 1968, perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar. Keduanya berjalan bersamaan, namun memberi dampak yang sangat berbeda bagi wajah dan kehidupan kota. Dua bentuk inilah pijakan seluruh kajian kita hari ini. Bentuk pertama adalah pertumbuhan. Kota bertambah besar, luas, jumlah bangunan, dan penduduk meningkat, tetapi fungsi yang sudah ada pada dasarnya tetap. Ini perubahan kuantitas, penambahan ukuran, bukan pergantian peran ruang. Bentuk kedua adalah transformasi. Berbeda dengan pertumbuhan, transformasi adalah perubahan terus-menerus pada bagian pemukiman untuk menaikkan nilai dan efisiensi penghuni. Disinilah fungsi ruang benar-benar bisa berganti. Transformasi inilah fokus kita. Transformasi terjadi bertahap. Tahap pertama, penetrasi sebuah fungsi baru menerobos masuk ke kawasan yang tadinya homogen. Misalnya, sebuah warung kecil di tengah deretan rumah tinggal. Kehadirannya masih kecil dan belum mengganggu. Tahap kedua, invasi. Fungsi baru tadi semakin banyak dan semakin besar. Serbuannya lebih kuat daripada penetrasi, tetapi fungsi lama masih mendominasi kawasan. Rumah-rumah mulai menjadi toko, namun perumahan belum kalah. Tahap ketiga, dominasi. Proporsi berbalik, fungsi kini menguasai sebagian besar kawasan, sementara fungsi lama tinggal sedikit. Kawasan yang dulu permukiman kini terasa sebagai kawasan komersial. Perubahannya sudah sangat terlihat. Tahap terakhir adalah suksesi. Terjadi pergantian sama sekali. Fungsi lama hilang, digantikan sepenuhnya oleh fungsi baru. Kawasan permukiman benar-benar berubah menjadi kawasan dagang. 4 tahap inilah yang kita amati di lapangan. Sayangnya, transformasi sering tidak terkendali. Pembangunan oleh masyarakat kerap tidak sesuai rencana tata ruang kota. Ketidaksesuaian ini dampaknya tidak kecil, sehingga peran pemerintah dalam menata guna lahan menjadi sangat penting. Dampaknya dirasakan luas oleh penduduk kota. Sisi sosial, budaya, ekologi, hingga struktur kota berubah. Namun yang paling terasa adalah perubahan ekonomi masyarakat. Inilah alasan kita perlu mengerti mengenai karakteristik guna lahan secara cermat. Yang kita tepat, kita bedakan dua hal. Guna lahan adalah fungsi dominan yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas nyata pemanfaatan ruang pada sebuah persil. Keduanya bisa sesuai, bisa pula tidak. Kegiatan penduduk dikelompokkan menjadi beberapa jenis guna lahan. Dua yang paling umum, perumahan, tempat penduduk bermukim, dan komersial, pusat perdagangan dan jasa yang menggerakkan ekonomi kota setiap hari. Berikutnya industri, tempat produksi dan pengolahan, lalu ruang terbuka hijau, paru-paru kota yang menjaga keseimbangan lingkungan dan memberi ruang publik bagi warga. Keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Ada pula kawasan lindung yang dijaga karena fungsi ekologisnya, serta kawasan campuran dan lainnya. Tempat beberapa fungsi berbaur dalam satu area. Tidak semua kota memiliki seluruh jenis ini.
maka identifikasi diperlukan. Apa tujuan survei ini? Mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Caranya, dengan memahami sistem dan karakteristik guna lahan, serta variasi dan karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Tujuan itu kita pecah menjadi 3 sasaran: mengidentifikasi karakteristik guna lahan, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam satu guna lahan, dan mengidentifikasi kegiatan yang berkembang di dalamnya. 3 sasaran, satu arah. Hasil akhir yang diharapkan sederhana namun penting. Satu laporan hasil survei yang siap pakai. Laporan ini langsung dapat digunakan untuk kepentingan tahapan proses perencanaan kota selanjutnya. Di mana dan berapa lama? Survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Seluruh kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 1 semester penuh agar cakupannya menyeluruh. Bagaimana caranya? Mulai dari memahami masalah, merumuskan data dan sampel, menyusun alat survei, turun ke lapangan dan etika, lalu mengolah, menampilkan, dan menafsirkan data. Semuanya dikelola lewat tim, proposal, dan perizinan. Kesimpulannya, mengenali karakteristik guna lahan dan kegiatan adalah dasar untuk memantau transformasi dan mewujudkan kota yang efisien serta bermanfaat bagi warganya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih.